Kembalinya Dewa Perang bab 51-60. Bab 51. Trey mau tidak mau bertanya setelah mendengarkan kata-kata Nueve. Apakah Zoe bos proyek itu, Lord Nueve? Kau benar, ada seseorang bernama Zoe di sana. Ada apa? Trey terkejut setelah menerima konfirmasi Nueve. Nueve dalam masalah besar sekarang. Dia memperingatkan Nueve dengan hati-hati. Aku memberitahumu sebagai teman, Lord Nueve. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Nueve bingung. Oh, kenapa begitu? Apa ada yang salah? Wanita itu tidak boleh terprovokasi. Jangan ikut campur dalam masalah ini lagi, Tuan Nueve, kata Trey. Nueve menjawab dengan mengejek. Haha, apakah kamu memberitahuku bahwa ada seorang wanita yang tidak bisa aku provokasi? Itu menarik. Trey bergumam. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Dia wanita yang unik. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan menghadapi kematian tertentu. Saya khawatir Anda tidak akan menjadi pengecualian juga, Lord Nueve. Siapa kamu sampai mengatakan itu, Trey? Beraninya kamu meremehkan Lord Nueve. Itu benar, kamu mengatakan omong kosong. Nueve juga marah. Baik, kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahu saya tentang latar belakangnya? Siapa yang mendukungnya? Dia, tidak apa-apa. Saya harap Anda akan mengindahkan saran saya dan menghindari masalah ini. Trey tidak mengungkapkan identitas Levi setelah dia merenungkannya. Jika saya memberitahu siapapun tentang ini, saya pasti akan mati dengan menyakitkan. Huff, apakah kamu meremehkanku, Trey? Baiklah, tersesat. Nueve meraung. Kamu akan menyesal jika kamu tidak mendengarkanku. Trey berteriak sebelum dia diusir dari venue oleh beberapa pria. Sementara itu, Zoe kembali ke Bayview Garden dengan putus asa. Jika ini berlarut-larut, saya tidak akan mampu membayar sewa tanpa proyek ini. Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Levi bertanya. Zoe menjelaskan semuanya padanya. Dia bertanya padanya setelah dia selesai. Apakah Anda yakin mereka akan berada di sana lagi besok malam? Ya, saya tidak tahu siapa orang yang mengatur ini. Tapi tujuan akhir mereka adalah menghentikan saya untuk melanjutkan proyek ini. Oke, serahkan masalah ini padaku. Aku akan pergi ke lokasi konstruksi besok. Levi pergi ke balkon dan menelepon setelah Zoe tidur. Aku butuh beberapa pria besok malam, Azure Dragon. Anda harus menghubungi Kirin untuk ini, Tuan. Dia punya banyak bawahan. Kirin menghubungi Levi tak lama setelah itu. Saya orang yang tepat yang Anda cari, Pak. Saya telah melatih pasukan khusus di Northampton karena saya memiliki terlalu banyak waktu luang di sini. Kemampuan mereka sama baiknya dengan orang-orang yang kami miliki di pangkalan setelah menerima saya. Pelatihan, saya memiliki total 200 orang yang siap untuk pindah pada saat itu juga. Oke, bawa pasukan itu ke sini besok malam. Ada misi yang harus mereka selesaikan. Levi menjawab dengan suara rendah dengan tatapan cemberut. Dimengerti, Pak, ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Kegembiraan Kirin sejelas siang hari. 5 jenderal yang bekerja di bawah Levi diberikan gelar yang sama, tetapi mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda. Azure Dragon adalah seorang ahli taktik dan komandan perang, sementara Kirin adalah seorang instruktur seperti iblis yang bertugas melatih regu khusus untuk tujuan pertempuran. Kirin telah melatih skuad baru di Northampton dalam 2 minggu terakhir. Dia memilih 200 orang dari 10.000 kandidat. Keesokan harinya, Zoe menerima saran Levi dan melanjutkan konstruksi mereka seperti biasa. Nueve diberitahu tentang kejadian di lokasi konstruksi. Dia berkata dengan marah, apa? Mereka punya nyali untuk melanjutkan pembangunan. Beraninya mereka mengabaikanku. Bawa lebih banyak pria malam ini, dan pastikan untuk memberi mereka pelajaran, Chopper. Jangan ragu untuk menonaktifkan beberapa dari mereka selama kamu tidak membunuh mereka. Chopper mengangguk dengan senyum mengancam. Bab 52. Levi meminta Zoe untuk membawa pekerja konstruksi pergi di malam hari. Dia tetap berada di lokasi konstruksi bersama Kirin saat mereka merokok terus-menerus sambil menunggu kedatangan Nueve. Segera, kerumunan besar tiba. Chopper membawa lebih dari 100 petarung terampil bersamanya kali ini. Tidak ada penduduk desa yang terlihat karena mereka tidak dibutuhkan lagi. Oh, sepertinya mereka hilang. Benar-benar pengecut. Chopper mencemooh. Mereka takut padamu, Chopper. Preman-preman lainnya mengolok-olok Chopper. Yah, karena tidak ada orang di sekitar, kita akan meratakan tempat ini. Levi dan Kirin menunjukkan diri mereka tepat setelah Chopper memberi perintah. Aha, masih ada orang di sini. Apakah kalian berdua bekerja di tempat ini? Chopper menggoda mereka. Ya, kami di sini untuk menjaga situs ini malam ini.
Levi mengisap rokoknya. Chopper mengukur kedua pria itu. Lalu dia tertawa. Menilai dari fisik dan pakaianmu, kurasa kalian dari tentara. Ya. Bukankah Zoe memandang rendah kita? Apakah dia pikir dua mantan tentara akan cukup untuk menangani kita? Kamu di sana, apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan walkie-talkie itu? Chopper memandang Levi dan Kirin dengan jijik. Orang-orang yang saya bawa malam ini dilengkapi dengan keterampilan tempur yang sebanding dengan mantan militan. Kalahkan mereka, tapi jangan bunuh mereka. Chopper memerintahkan tanpa repot-repot melakukan apapun sendiri. Kirin mendekatkan walkie-talkie ke mulutnya dan berbicara tepat saat anak buah Chopper bergerak ke arah mereka. Sudah waktunya untuk bergemuruh. Sebuah suar melesat ke langit tiba-tiba. Chopper dan yang lainnya melihat suar dengan linglung karena mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Pada saat berikutnya, langkah kaki tergesa-gesa terdengar ke segala arah. Kecemasan merayap ke dalam hati Chopper tiba-tiba. Pikiran semua orang menjadi kosong saat tentara lapis baja dan bersenjata mengepung mereka dalam beberapa detik. Seorang tentara bergegas menuju Chopper sebelum dia sempat bereaksi dan pergelangan tangannya patah. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Para preman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para prajurit meskipun pengalaman mereka telah membunuh orang lain. Pergelangan tangan mereka dipatahkan oleh para prajurit sebelum mereka bahkan bisa mengangkat senjata di tangan mereka. Kemudian mereka didorong ke tanah. Hanya dalam sekejap mata, Chopper dan ratusan preman lainnya tergeletak di tanah saat mereka melolong sedih. Salah satu prajurit berhenti di depan Kirin dan memberi hormat. Raja Perang, kami, pasukan khusus Kirin, telah berhasil menaklukkan semua musuh. Kirin melihat stopwatch di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, 59 detik. Kamu baru saja lulus ujian. Setelah mendengar itu, Chopper dan preman lainnya yang tergeletak di tanah menjadi ketakutan. Apa, pasukan khusus Kirin, Raja Perang? Apakah kita dalam masalah besar sekarang? Mengapa pasukan khusus di sini untuk menghadapi kita? Kami hanya beberapa preman biasa. Kulit kepala Chopper tergelitik saat pengakuan itu hampir membuatnya pingsan karena ketakutan. Kami adalah geng terkemuka di lingkaran ilegal. Tapi saya tidak mengharapkan beberapa skuad khusus untuk menargetkan kami. Semua orang mengerti situasinya ketika mereka melihat laser yang diarahkan ke tubuh mereka. Keluarlah, penembak jitu, Kirin memerintahkan. Sebuah tim penembak jitu muncul entah dari mana. Chopper benar-benar tidak percaya, mereka bahkan menyiapkan penembak jitu. Pertanyakan identitas mereka, Levi terus merokok. Bab 53. Chopper menatap Levi tidak percaya. Dia adalah Raja Perang, namun dia sangat sopan kepada pria yang sedang mengisap rokok ini. Siapa dia? Kirin mencengkeram leher Chopper dan mengangkatnya, menahannya di udara. Aku akan bicara, aku akan memberitahumu semuanya. Nueve mengirim kami ke sini. Chopper mengatakan semuanya karena dia ketakutan setengah mati. Minta Nueve untuk menemuiku dalam 30 menit. Jangan paksa aku menemuinya. Kirin tersenyum menakutkan. Oke. Aku akan menelepon sekarang. Helikopter memenuhi. Nueve sedang bersenang-senang pada saat itu di dalam bar. Ada pembaruan, sudahkah Anda menyelesaikan masalah ini? Orang-orang dari keluarga Lopez mempertanyakan kemajuan kami sebelumnya. Nueve bertanya dengan santai setelah panggilan tersambung. Sesuatu yang mengerikan terjadi, Tuan Nueve. Suara panik Chopper terdengar. Apa yang terjadi? Tolong datang ke sini sekarang, Tuan Nueve. Kami sedang ditahan saat ini. Panggilan itu ditutup sebelum Chopper bisa menjelaskan lebih lanjut. Nueve meraung setelah diberitahu tentang situasinya. Kumpulkan semua pria dan ikuti aku. Beberapa van tiba di lokasi konstruksi setengah jam kemudian. Ratusan preman bergegas menuju tempat kejadian, dengan Nueve memimpin. Mereka melihat Levi dan Kirin berdiri sendirian di lokasi sementara Chopper dan yang lainnya terbaring di tanah. Siapa kamu? Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Nueve bertanya dengan dingin. Nueve mendapat kesan bahwa dia adalah pria paling tangguh di Northampton, meskipun merasakan ada sesuatu yang salah dengan pergantian peristiwa yang aneh itu. Jadi kamu Nueve, siapa yang memberimu perintah untuk melakukan ini? Levi bertanya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menanyaiku? Nueve mencemooh. Nueve tidak berharap Kirin mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke dahinya. Selain itu, pistol itu dimuat. Semua orang tercengang, bahkan tubuh Nueve gemetar. Tidak ada yang punya nyali untuk menodongkan pistol ke arahnya sebelumnya. Nueve mengangkat tangannya menyerah saat kakinya goyah. Mari kita bicara baik-baik. Pistol milikmu itu cukup langka. Kurasa itu untuk keperluan militer. Nueve memiliki bagian pengalamannya di masyarakat.
Dia bisa membedakan bahwa sikap tegas dan mengesankan Levi dan Kirin adalah sifat yang hanya terlihat pada pria militer. Nueve pernah melihat model pistol di tangan Kirin. Pistol itu dirancang khusus untuk tentara di Resimen Operasi Khusus. Kirin tidak mengatakan sepatah kata pun, namun seragamnya tersingkap saat angin bertiup membuka jas hujan yang dikenakannya. Ada label bintang di pundaknya. Dia adalah Raja Perang. Nueve terpesona saat dia mendapatkan wahyu. Nasib buruk apa yang saya miliki untuk tersandung ke mereka. Laser yang diarahkan ke wajah mereka tidak membantu dengan suasana yang tidak menyenangkan. Teror yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati mereka. Lampu di lokasi konstruksi dinyalakan pada detik berikutnya. Tempat itu tiba-tiba seterang siang hari. Semua orang akhirnya tahu sumber laser yang diarahkan ke wajah mereka. Mereka melihat penembak jitu membidik mereka dengan senapan sniper mereka dari jauh. Mereka bersenjata lengkap dengan beberapa granat tergantung di rompi bahu mereka. Berlututlah segera, Lord Nueve. Mereka dari Resimen Operasi Khusus. Teriak Chopper. Nueve dan anak buahnya berlutut di lantai dengan cepat. Mereka membuang semua senjata mereka ke samping. Peringatan Trey bergema di samping telinga Nueve pada saat itu. Dia memang seseorang yang tidak boleh aku provokasi. Lebih penting lagi, Trey tahu dia tidak bisa memberitahu saya tentang identitas orang-orang ini. Bab 54. Ini adalah kesalahan saya. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Menantu keluarga Lopez, Samuel, menghubungi saya. Saya memiliki riwayat obrolan dan tanda terima transaksi. Ini, ambil ponsel saya. Nueve tahu bahwa itu adalah informasi yang ingin diketahui Levi. Jadi dia memberitahu Levi tentang kebenaran tentang permintaan keluarga Lopez. Kirin menyerahkan telepon itu kepada Levi. Wajah Levi berkerut karena marah setelah dia memindai isinya. Keluarga Lopez pasti sudah bosan hidup. Kami hanya disuruh menjalankan perintah, Pak. Tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan kami. Nueve merunduk di lantai dengan ketakutan. Kudengar kalian semua menghancurkan banyak bangunan di sini tadi malam. Jadi adalah tanggung jawab kalian untuk memulihkan konstruksinya. Aku ingin kalian semua bekerja di sini mulai besok dan seterusnya. Selain itu, kalian akan mengimbangi trauma psikologis yang kalian timbulkan pada mereka. Pekerja, 50 juta seharusnya cukup, ucap Levi tegas. Oke. Saya setuju dengan semua permintaan Anda. Kami tidak keberatan bekerja keras di sini. Nueve tidak punya nyali untuk menolak Levi. Dia menganggap dirinya beruntung bisa lolos dari kematian. Kirin, Raja Perang, mengambil pisau Nueve dan meremukkan potongan logam tajam itu dengan mudah. Bawahan Nueve ngeri dengan pemandangan itu. Terlepas dari perbedaan status kami, pria ini dapat dengan mudah mengalahkan ratusan dari kami tanpa berkeringat. Jangan menunggu sampai besok. Anda akan mulai bekerja di sini malam ini. Saya berharap untuk melihat beberapa hasil besok pagi. Juga, sistem pembuangan kotoran tidak terpasang. Saya berasumsi Anda akan menangani tugas itu. Levi menambahkan. Semua orang tahu apa yang dia maksudkan. Dia jelas menyuruh kita untuk mengambil sampah orang lain. Tapi Nueve tidak berani menentang saran Levi. Boleh saya tahu hubungan Anda dengan Bu Zoe, Pak? Nueve mengumpulkan keberaniannya untuk menanyakan pertanyaan itu di benaknya. Oh, dia istriku, Levi menjawab. Semua orang tersentak saat kejelasan menyapu mereka. Samuel menghubungi Nueve setelah Levi dan yang lainnya pergi. Bagaimana perkembangannya, Lord Nueve? Saya menunggu untuk membayar Anda sisanya. Nueve meledak dengan amarah ketika dia mendengarkan Samuel. Persetan denganmu, Samuel Robertson. Kakak-kakakku lumpuh dan aku hampir mati karenamu. Perhatikan kata-kataku, kamu akan menghadapi akibatnya. Aku tidak akan memaafkanmu, tunggu saja. Nueve menutup telepon sesudahnya. Samuel ketakutan. Harry bertanya, apa yang sedang terjadi? Nueve mengatakan anak buahnya lumpuh, dan dia hampir mati. Dia juga menyebutkan bahwa dia tidak akan memaafkan kita. Samuel menjelaskan tanpa daya. Seluruh keluarga Lopez hampir mengompol, mendengarkan penjelasannya. Ini pasti ulah Levi Garrison. Dia akan membuat kita semua terbunuh. Keluarga itu jahat. Mereka sengaja menyakiti kita. Cepat atau lambat, kita akan menemui kejatuhan kita karena mereka. Harry Lopez membanting meja dengan marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fabian cemas. Apalagi yang bisa kami lakukan? Kami akan meminta mereka untuk meminta maaf. Harry berteriak marah. Keesokan harinya, Zoe, Aaron, dan pekerja lainnya tercengang setelah mereka tiba di lokasi konstruksi karena sudah ada orang yang bekerja tanpa lelah di lokasi. Banyak konstruksi yang hancur malam sebelumnya dipulihkan.
Lebih penting lagi, orang-orang yang memindahkan batu bata ditutupi dengan tato. Bukankah orang-orang ini preman dari malam itu? Zoe mengenali orang-orang itu sebagai preman yang menyebabkan masalah pada mereka malam itu. Ini tidak bisa dipercaya. Mereka mungkin tidak pandai membangun sesuatu, tetapi orang-orang ini adalah pekerja yang hebat. Apa yang terjadi? Zoe dan yang lainnya bingung. Seorang pria parubaya berpakaian serba hitam bergegas ke arah mereka dengan sekelompok bawahan mengikuti di belakangnya pada saat itu. Zoe dan yang lainnya ketakutan oleh sekelompok pria yang mendekati mereka. Apa artinya ini? Aaron mengeluarkan pentungannya. Bab 55. Zoe takut orang-orang itu ada di sana untuk membuat keributan. Tanpa diduga, Nueve menjelaskan dengan riang. Senang bertemu Anda, Mes. Zoe dan Aaron, Anda bisa memanggil saya Nueve. Saya sangat menyesal telah menyebabkan kekacauan ini dalam 2 hari terakhir. Jadi saya bekerja sepanjang malam untuk memulihkan konstruksi yang kami hancurkan tempo hari. Selain itu, Anda dapat dengan bebas menggunakan bawahan saya sampai proyek ini selesai. Saya memiliki sekitar 200 orang bersama saya, dan tolong serahkan sistem pembuangan limbah kepada kami. Juga, kami tidak akan menerima pembayaran apapun untuk melakukan semua ini. 200 anggota geng untuk menjadi sukarelawan di lokasi konstruksi kita. Tidak ada yang bisa memahami situasinya. Tetapi Zoe tidak punya pilihan lain selain menerima pengaturan itu. Zoe bertanya kepada Levi tentang masalah itu ketika dia tiba di rumah malam itu. Saya tinggal di penjara yang sama dengan Nueve sebelumnya. Kami dekat satu sama lain, jadi dia membantu saya. Levi menjelaskan. Zoe menyelidiki latar belakang Nueve pada hari sebelumnya. Jadi dia bisa memverifikasi pernyataan Levi. Seharusnya kamu tidak bergaul dengan banyak itu mulai sekarang. Hubungan yang kamu miliki dengan para narapidana itu tidak diinginkan. Apakah kamu meminjam 5 juta dari orang-orang itu juga? Zoe dengan cepat menyimpulkan sumber uang itu. Levi mengangguk. Betul sekali. Baiklah, ayo kembalikan 5 juta ini setelah aku menerima pembayarannya. Zoe berkata dengan tekad. Di perkebunan keluarga Garrison, Joseph mengumpulkan setiap anggota keluarga Garrison untuk sebuah pertemuan. Brian memberitahu semua orang dengan gelisah. Aku sudah menyelidiki latar belakang Levi secara menyeluruh. Pria yang mendukungnya adalah Nueve. Dia dipenjara sebelumnya karena dia membunuh seseorang dan ditempatkan di penjara yang sama dengan Levi. Nueve dibebaskan dari penjara 1 tahun yang lalu, dan secara kebetulan, bahkan Trey harus melakukannya. Patuhi setiap perintah Nueve. Tahukah Anda, bawahan Nueve membantu Zoe di lokasi konstruksi? Kata Yusuf sambil tersenyum. Sekarang kita tahu siapa pria yang mendukung Levi. Jadi itu Nueve. Tanya Melanie khawatir. Apakah Nueve ini pria yang tangguh, kakek? Dia memang pria yang tangguh. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekejaman dan haus darahnya. Tapi Nueve bukan orang yang paling mengesankan. Gelar itu milik Jack Smith, juga dikenal sebagai Raja Hampton Utara. Dia bertanggung jawab atas seluruh Hampton Utara dengan ratusan orang yang bekerja di bawahnya, termasuk INVINCIBLE 13. Yusuf menjelaskan. Kalau begitu, haruskah kita takut pada Nueve, kakek? Tanya Melanie lagi. Ben mencibir. Nueve bukan apa-apa, kita membunuhnya semudah ABC. Namun, kita harus takut pada Jack Smith. Niat jahat terpancar di mata Joseph. Baiklah, jangka waktu 1 bulan yang diberikan Levi kepada kita sudah dekat. Mari kita bangun semua koneksi kita sebelum saya mengundang Tuan Smith. Sudah waktunya untuk menghadapi ajalmu, Levi. Hahaha, itu langkah yang brilian, kakek. Nueve tidak punya pilihan lain selain berlutut ketika Jack Smith ada di sini. Aku sudah bisa membayangkan ekspresi tercengang Levi di pikiranku. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Nueve adalah orang yang mendukung Levi. Jadi mereka ingin mengundang pria paling tangguh di dunia bawah, Jack Smith, untuk mengintimidasinya. Tapi sedikit yang mereka tahu tentang identitas Levi. Keesokan harinya, perwakilan keluarga Lopez, Son dan Samuel, pergi menemui Zoe. Zoe tidak tahu alasan di balik kunjungan mereka. Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Levi memukuli bawahan Nueve dan membuatnya marah. Ada apa dengan kalian berdua? Samuel mencemooh. Kamu harus bergegas dan meminta maaf padanya. Kalau tidak, masalah ini tidak akan ada habisnya. Zoe melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Begitu, saya kira Anda yang mempekerjakan mereka sejak awal. Bab 56. Itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Mereka memberitahu kami karena Levi menyakiti mereka. Kamu harus segera meminta maaf padanya. Jika tidak, mereka akan menyalahkan kami atas kesalahannya.
Kamu harus bertanggung jawab atas kekacauanmu. Samuel berkata dengan agresif. Hah, Zoe tertawa datar. Sangat jelas bahwa keluarga Lopez berada di balik semua ini, namun mereka ingin saya meminta maaf. Tangani kekacauanmu sendiri. Zoe berbalik untuk pergi setelah dia mengatakan bagiannya. Tetapi Samuel dan Son dengan cepat menghalangi jalannya untuk mencegahnya pergi kemanapun. Pada saat itu, sekelompok pekerja yang mengenakan helm pengaman bergegas ke arah mereka. Pria yang memimpin kelompok itu adalah Nueve. Apa yang terjadi di sini, Mes? Zoe, tanya Nueve. Jangan ikut campur, kamu hanya pekerja rendahan. Samuel mendorong Nueve menjauh. Tapi Samuel dan Son terperangah melihat wajah Nueve setelah dia melepas helmnya. Tuan Nueve, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka benar-benar tidak percaya. Hajar mereka. Nueve meneriakkan perintah dan banyak orang bergegas ke sisi Nueve untuk memukuli Samuel dan Son dengan baik. Jangan khawatir, Bu Zoe. Saya akan menangani keamanan di lokasi konstruksi mulai sekarang. Tidak ada yang berani melangkah keluar dari barisan di tempat ini. Setelah itu, keluarga De Lopez menduga ada hubungan persahabatan antara Nueve dan Levi karena mereka tinggal di penjara yang sama. Di sisi lain, Levi memutuskan untuk mengabaikan masalah itu sementara demi Zoe. Segera itu tanggal 7, hari terakhir dari liburan panjang. Chloe menghubungi Levi untuk mengingatkannya agar menghadiri reuni SMA. Aku akan menghadiri reuni SMA sekarang. Jadi aku mungkin akan pulang sedikit larut malam ini. Levi dan Zoe tidak berada di kelas yang sama saat SMA. Apalagi Zoe sedang sibuk sehingga tidak sempat menghadiri acara gathering tersebut. Baiklah, silakan. Apakah kamu yakin ingin memakai pakaian itu? Zoe harus bertanya setelah dia melihat pakaian kasual di Levi. Levi mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Levi melihat Chloe keluar dari pusat penjualan setelah dia keluar dari lingkungan itu. Chloe mengendarai mobilnya ke arah Levi setelah dia melambai padanya. Dia mengendarai Porsche Panamera. Calon suaminya akan menjadi pria yang luar biasa, dilihat dari mobil mahal yang dia beli untuk dirinya sendiri di usia muda ini. Paling tidak, calon suaminya harus seorang eksekutif dari perusahaan besar atau perusahaan multinasional karena Yo biasa tidak akan memuaskan orang seperti dia. Levi berpikir dalam hati. Chloe turun dari mobil dan bertanya sambil tersenyum. Kupikir kau akan membawa Zoe ke reuni. Dia sibuk, dan toh itu bukan kelasnya. Jadi dia tidak perlu ikut. Levi menjelaskan. Kenapa kita tidak pergi bersama? Chloe memanggil Levi. Tentu, Levi awalnya ingin memanggil Azure Dragon untuk mengirim mobil setelah dia keluar dari lingkungan itu. Tapi dia berubah pikiran setelah melihat Chloe. Chloe mengira Levi tidak mau mengemudi karena ketidaknyamanan. Saya tidak akan terkejut bahkan jika dia mengendarai mobil yang bernilai 1 miliar. Lagi pula, dia menghabiskan 50 juta dengan begitu santai. Sebenarnya, dia tampan bahkan jika dia naik taksi. Begitulah cara orang kaya mencoba mengalami kehidupan orang biasa. Akan selalu ada penjelasan untuk membenarkan tindakan Levi karena dia seorang miliarder. Apakah kamu sudah lama dibebaskan dari penjara? Chloe bertanya dengan rasa ingin tahu. Levi sedikit terkejut. Dia orang pertama yang menimbulkan kecurigaan tentang pembebasan awal saya. Kamu benar, Levi menjawab. Bisnis apa yang telah Anda lakukan selama ini? Chloe memusatkan pandangannya pada Levi meskipun tugasnya sebagai pengemudi. Aku sudah berurusan dengan senjata api, kata Levi. Senjata api adalah hal yang paling umum dalam jangkauan saya dalam beberapa tahun terakhir. Bukan ide yang buruk untuk menggunakannya sebagai penutup karena saya akrab dengan topiknya. Oh, tidak heran. Bab 57. Reuni SMA diselenggarakan di Royal Hotel. Meskipun tempatnya tidak semewah restoran berputar, biaya reservasi meja setidaknya 10 hingga 20 ribu. Jadi Royal Hotel dianggap sebagai restoran mewah. Untuk seseorang yang menerima gaji rata-rata, makan di sana akan memakan biaya 3 hingga 4 bulan dari penghasilan bulanan mereka. Tidak semua orang di kelas mereka seberuntung itu dalam hidup. Beberapa baik-baik saja, sementara yang lain nyaris tidak menyatukan hidup mereka. Beberapa pria berjas menyambut pendatang baru di dekat pintu masuk hotel. Mereka berkerumun di sekitar Porsche Panamera Club pada saat kedatangannya. Oh, bukankah ini gadis tercantik di kelas kita? Kudengar kamu menghasilkan beberapa juta setahun. Kurasa itu benar karena kamu mengendarai Porsche. Beberapa teman sekelas laki-laki mulai melakukan butlik. Chloe tersenyum malu setelah mendengar pujian itu. Tapi senyum di wajah semua orang membeku ketika mereka melihat Levi turun dari kursi penumpang. Mereka tidak menyangka Levi akan menghadiri reuni tersebut, apalagi datang ke venue bersama Chloe. Oh, itu Levi, sosok berpengaruh di masa itu.
Seorang pria berpakaian rapi memecahkan kesunyian yang canggung. Dia adalah pengawas kelas, Jet Barrett. Meskipun dia adalah pemantau kelas, Levi selalu mengungguli dia di masa lalu. Jadi Jet menghabiskan masa mudanya mengejar Levi, mencoba menyamai pencapaian Levi. Jet berhasil masuk salah satu universitas top dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan multinasional setelah lulus. Dia dikabarkan akan mendapatkan beberapa juta setahun juga. Mobil Jet adalah Range Rover yang mahal. Dia adalah salah satu yang berprestasi tinggi di kelas. Levi menyambutnya dengan senyuman. Kami pikir kamu tidak akan datang, Levi. Beberapa teman sekelas lainnya bertanya dengan terkejut. Jet memutar matanya ke arah orang yang mengajukan pertanyaan itu. Levi bukan orang yang berpikiran sempit. Dia bukan orang yang mau diganggu dengan situasinya saat ini. Semua orang mendiskusikan masalah Levi di ruang pribadi sebelumnya. Mereka berbagi pendapat yang sama bahwa Levi tidak akan menghadiri reuni karena dia akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain karena pemenjaraannya baru-baru ini. Tapi siapa sangka Levi muncul pada akhirnya. Kau benar, Levi adalah pria yang tangguh. Kita tidak akan pernah bisa mencapai standarnya. Teman sekelas yang lain tertawa. Mereka menyiratkan kehadiran Levi sebagai pertunjukan ketidakberdayaannya. Jet berjalan melewati Levi dan berhenti di depan Chloe. Kamu akhirnya di sini, Chloe. Ayo, ikuti aku ke kamar sekarang. Semua orang menunggumu. Jet tertarik pada Chloe. Dia tahu Chloe masih lajang, jadi dia sengaja mengatur pertemuan itu karena dia memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengejarnya. Semua orang berkerumun di sekitar Chloe dan mengabaikan Levi. Bolehkah kita? Chloe berhenti untuk berbicara dengan Levi sebelum dia mengikuti mereka ke hotel. Banyak orang sudah tiba di lantai 3 Royal Hotel. Beberapa dari mereka bahkan membawa serta pasangannya. Jadi venue jauh lebih hidup dari yang diharapkan Levi. Semua orang berdiri untuk menyambut Chloe, terutama para pria. Chloe adalah seorang yang cantik, kecantikan yang sukses, bagaimanapun juga. Jadi dia bersinar lebih terang dari sebelumnya di mata semua orang. Levi mencari tempat duduk acak dan duduk. Apakah mataku menipuku? Bukankah itu Levi? Salah satu pria, Wayne Warren, berseru. Ini benar-benar dia. Levi ada di sini. Semua orang menoleh untuk melihat Levi tiba-tiba. Levi pernah menjadi yang paling makmur di antara rekan-rekannya, kuda hitam di dunia bisnis kota tepat setelah dia lulus dari universitas. Dia adalah seorang pria dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar, dikagumi oleh wanita dan dicemburui oleh pria. Tapi setelah kejatuhannya di tangan keluarga Garrison, Levi menjadi orang yang paling hina di benak semua orang. Mereka menegur dan menghinanya sama seperti mereka memandangnya di masa lalu. Bab 58. Bukankah aku sudah memberitahumu semua bahwa Levi pasti akan menyebabkan masalah? Tapi tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Itu benar, Levi adalah binatang buas. Dia mengambil keuntungan dari kakak iparnya dan hampir membunuh orang tuanya. Sifatnya jelas seperti hari dari kesombongan yang dia tunjukkan di universitas. Ini adalah kata-kata yang dipertukarkan di ruang pribadi sebelum kedatangan Levi. Wayne dan beberapa teman sekelasnya iri dengan pencapaian Levi di masa lalu, jadi mereka tidak pernah menyukainya. Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskan dendam mereka saat itu. Tidak sampai sekarang pertemuan itu memberi mereka kesempatan yang sempurna. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di antara gadis-gadis itu, Levi? Bergabunglah dengan kami di meja kami dan ceritakan semua yang terjadi padamu di penjara. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mereka menatap Levi dengan jijik. Kudengar kau menganggur dan tinggal bersama ibu mertuamu setelah kau dibebaskan dari penjara. Seseorang mencibir. Saya mendengar setiap perusahaan besar di Northampton telah memasukkan Levi ke dalam daftar hitam, jadi tidak mengherankan jika dia menjadi pengangguran bahkan dengan kemampuannya. Seorang gadis menambahkan dengan nada mengecil. Pada saat itulah Levi mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan di Northampton telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Wayne tertawa. Biarkan saya menawarkan Anda pekerjaan. Perusahaan saya mempekerjakan untuk posisi penjaga keamanan. Gajinya 4.000 dengan akomodasi dan makanan yang disediakan. Anda harus memenuhi syarat untuk pekerjaan itu dengan fisik Anda. Chloe tidak tahan lagi mendengarkan ejekan mereka. Berhenti menggodanya. Dia punya karir sendiri sekarang. Karir? Jangan bilang kau sekarang menjadi ibu gulanya, Chloe. Bagaimanapun juga, kalian berdua datang bersama. Wayne berbicara tanpa menyaring pikirannya. Tapi dia dengan cepat terdiam ketika dia menatap mata Jet. Mari kita semua beralih ke topik pembicaraan lain. Chloe bersikeras. Semua orang mengambil tempat duduk mereka sesudahnya. Levi terpaku di kursinya sementara Chloe duduk di sampingnya. Wayne berbisik di samping telinga Jet. Chloe tergila-gila dengan Levi.
Dia bertahan dengannya bahkan dalam kondisinya saat ini. Kamu harus berusaha lebih keras, Jet. Jet mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah kalah dari penjahat seperti dia. Levi dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Di sisi lain adalah Lina, yang kecantikannya adalah yang kedua setelah Chloe di kelas mereka. Lina adalah gadis cantik dan kaya dari keluarga kaya dengan aset lebih dari 1 miliar. Di atas ketampanannya, Lina juga bagus dalam pelajarannya. Dia selalu menyukai Levi dan bersimpati dengan tragedi Levi. Levi, kenapa kamu tidak bergabung dengan perusahaan ayahku sebagai penasihat teknis? Gaji pokoknya 8.000 dengan bonus tambahan. Ada banyak peluang untuk menerima promosi juga. Lina menyerahkan kartu nama kepada Levi. Oke, terima kasih. Levi menerima kartu nama itu karena Lina menawarinya posisi itu karena niat baik. Chloe menyeringai di samping Levi. Berdasarkan kekayaan bersihnya saat ini, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup uang untuk membeli perusahaan milik ayah Lina. Gadis-gadis lain di sisi lain, tidak sebaik Chloe dan Lina terhadap Levi. Kami pikir kamu akan membawa Zoe bersamamu. Di mana dia? Itu tidak mungkin. Sekarang Levi telah direduksi menjadi keadaan menyesal, Zoe tidak akan ikut dengannya. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kau benar sekali, bahkan aku merasa malu disebut sebagai mantan teman sekelas Levi. Levi sekarang telah menjadi contoh sempurna dari seorang pria yang harus dihindari oleh semua gadis. Kenapa kita tidak mulai? Apakah ada orang lain yang datang? Chloe buru-buru mengalihkan perhatian orang lain. Bintang untuk reuni malam ini belum tiba. Sebuah pikiran muncul di benak Chloe. Jangan bilang Stefan akan datang. Itu benar, Stefan juga hadir. Levi ingat Stefan Simmons. Ayahnya adalah direktur departemen di Dewan Distrik. Bahkan kepala sekolah harus memaafkan perilaku Stefan. Dia berhasil masuk ke salah satu universitas terkemuka, meskipun gagal dalam sebagian besar ujiannya. Bab 59. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ayah Stefan menerima promosi. Dia sekarang ketua Dewan Distrik. Jadi semua orang harus menunggu dia datang. Pencapaian Jet dan latar belakang keluarga Lina tidak bisa dibandingkan dengan pengaruh Stefan. Pernyataan itu terdengar seperti berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Semua orang tidak akrab dengan konsep hierarki masyarakat selama tahun-tahun universitas mereka. Namun kini, setelah beberapa tahun berkiprah di masyarakat, mereka disadarkan akan kewenangan yang dimiliki seorang pejabat tinggi di Departemen Pemerintahan, terutama kepala daerah. Status sebagai putra seorang ketua Dewan Distrik menggulingkan semua pencapaian pribadi lainnya di ruangan itu digabungkan karena kekuasaan akan selalu lebih didambakan daripada uang. Segera, semua orang berdiri ketika mereka mendengar suara-suara dari lorong. Jet sangat bersemangat karena dia adalah orang pertama yang menyambut Stefan. Stefan berpakaian mewah dengan pakaian Armani, ikat pinggang Gucci, kemeja Versace, jam tangan Patek Philippe, barang-barang di tubuhnya bertambah hingga jutaan. Seorang wanita cantik dengan sosok ramping seperti model diikuti di sisinya. Sosoknya yang menggerahkan dan kaki panjangnya yang terbungkus stoking hitam mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Kamu akhirnya di sini, Stefan. Jet menyambut Stefan dengan pelukan penuh semangat. Kulihat kau baik-baik saja, Jet. Kau sudah memakai jam tangan Patek. Stefan berkata sambil tersenyum setelah melihat jam tangan Jet. Jet melirik gadis cantik di sebelah Stefan. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan wanita cantik itu kepada kami, Stefan? Dia hanya gadis acak, Stefan berkata dengan acuh tak acuh. Stefan tidak peduli untuk membangun hubungan yang baik karena dia akan berganti pasangan secara teratur. Mata Wayne berbinar, dia seorang model, aku pernah melihatnya di televisi sebelumnya. Wanita itu bertindak lebih arogan setelah Wayne mengakui ketenarannya. Yang lain hanya memandang Stefan dengan iri. Dia dapat dengan mudah meletakkan tangannya pada model yang hanya bisa kita lihat di televisi. Wayne beringsut maju dengan penuh semangat. Apakah kamu ingat aku, Stefan? Aku Wayne. Aku dulu berjuang demi kamu di masa lalu. Tentu saja, kau Wayne. Stefan mengangguk. Penegasan Stefan membuat Wayne heboh. Dia mengangkat suaranya ke yang lain di dalam ruangan. Stefan ingat aku. Apakah kalian semua mendengar itu? Stefan, perusahaan saya saat ini sedang mengembangkan proyek baru yang memerlukan persetujuan dari Dewan Distrik. Saya harap Anda akan membantu saya untuk mempercepat prosesnya. Wayne memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta bantuan. Tentu, anggap saja sudah selesai. Apakah Anda membutuhkan sopir atau pengawal, Stefan? Sahabat Wayne, Robin, langsung bertanya. Stefan bercanda, aku memang membutuhkan pengawas. Tidak masalah, aku orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Guk-guk,
Robin menirukan suara anjing tanpa malu-malu. Itu adalah mimpi seumur hidupnya untuk menjadi hewan peliharaan Stefan. Chloe merasa muak dengan sikap kurang ajar teman-teman sekelasnya untuk membuat Stefan marah. Stefan mengamati sekeliling setelah dia memasuki ruangan. Ngomong-ngomong, di mana penjahat yang mengambil keuntungan dari saudara iparnya, kebanggaan kelas kita? Apakah dia ada di sini? Hahaha, tentu saja dia ada di sini. Dia telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh setiap perusahaan di kota ini. Dia pasti putus asa untuk mencari bantuanmu, Stefan. Wayne menyarankan dengan tergesa-gesa. Jet menatap Levi. Apakah kamu memandang rendah Stefan? Apakah kamu tidak akan menyapa Stefan sekarang karena dia ada di sini? Kata Stefan mengejek. Oh, tolong jangan lakukan itu. Levi adalah orang terkenal di kota pada hari itu. Saya tidak memenuhi syarat untuk disambut olehnya. Ayah saya bahkan menyebutkannya beberapa kali dan meminta saya untuk belajar darinya. Mungkin dia bisa mengajariku beberapa trik tentang mengambil keuntungan dari gadis-gadis yang tak berdaya. Hahaha. Semua orang juga tertawa terbahak-bahak. Wayne memelototi Levi. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Stefan? Kamu harus membangun hubungan yang baik dengan Stefan, sehingga dia dapat membantumu mencari pekerjaan yang bergaji baik dan mencentang namamu dari daftar hitam. Tapi Levi hanya duduk di kursinya tanpa menggerakkan satu otot pun. Bab 60. Lina dan Chloe sudah dalam posisi tegak. Chloe memberi isyarat kepada Levi tanpa henti dengan matanya. Saya tahu Levi sangat kaya dan memiliki koneksi. Tapi dia menghadapi Stefan Simmons sekarang, putra ketua Dewan Distrik. Saya tidak berpikir Levi memiliki kemampuan untuk melawan otoritas semacam itu. Hampton Utara adalah zona komersial, jadi kepala distrik memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di daerah ini. Apa yang kamu lakukan hanya duduk di sana, Levi? Bangun segera. Apakah Anda mengharapkan Stefan untuk menyambut Anda? Wayne dan Robin memberitahu Levi tentang perilakunya. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk menyeret Levi dari kursinya. Jet juga meringis. Kamu harus menunjukkan sopan santun yang pantas, Levi. Levi hanya menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya sambil mengabaikan lelucon yang terjadi di depan matanya. Kemarahan berkilauan di mata Stefan saat dia melihat ke arah Levi. Kemarahannya meningkat saat melihat wanita cantik duduk di sisi Levi. Aku selalu ingin tidur dengan Lina dan Chloe. Tapi rencanaku dirusak oleh Levi pada hari itu. Semua orang tahu situasinya berubah ke selatan setelah merasakan kemarahan Stefan. Jet panik. Levi sedang mencari kematian. Pacar Stefan, Crystal, berkata dengan genit, Hubi, orang ini sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Ekspresi Stefan berubah muram. Setiap orang selalu memperlakukan saya dengan hormat kemanapun saya pergi selama ini. Bangun, bukan di sana kamu seharusnya duduk. Stefan mencemooh Levi. Keheningan yang mengerikan memenuhi udara di dalam ruangan saat semua orang menahan napas tanpa disadari. Dia sudah melakukannya sekarang, tidak ada hal baik yang datang dari membuat marah Stefan Simmons. Tapi Levi hanya duduk tak bergerak dan mengabaikan keberadaan Stefan. Aku akan mengulanginya sendiri. Bangun dan tersesat. Stefan memerintahkan dengan kasar. Saya tidak takut pada Levi ketika dia berada di puncaknya 6 tahun lalu, apalagi sekarang dia baru keluar dari penjara. Status saya adalah aset terbesar saya untuk mendukung saya. Levi menghisap rokoknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap Stefan dan Crystal. Ancaman melintas di wajah Crystal saat dia mengambil segelas air dan menuangkan isinya ke Levi. Apakah kamu tidak mampu memahami bahasa manusia? Sudah waktunya bagi kamu untuk tersesat. Apakah kamu tuli? Crystal menjerit. Semua orang tidak mengharapkan hal-hal untuk maju ke tahap itu. Jet buru-buru mencoba memuluskan situasi. Cepat dan minta maaf pada Stefan, Levi. Kalau begitu kita akan melihat kejadian ini. Tambah Wayne. Benar, berlututlah di lantai dan minta maaf kepada Stefan dengan tulus. Aku yakin dia akan menunjukkan belas kasihan padamu. Semua orang mengutuk Levi karena mereka memihak Stefan. Chloe dan Lina memandang kerumunan dengan tidak percaya. Stefan dan pacarnya bersalah di sini. Dia bahkan menuangkan air ke Levi, namun mereka ingin Levi berlutut dan meminta maaf. Ini tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Tapi Stefan selalu menganggap dirinya benar karena statusnya yang unik. Levi mematikan rokok yang dihisapnya. Kemudian dia bertemu dengan mata Stefan dan berkata dengan santai, "Minta ayahmu untuk meminta maaf kepadaku secara pribadi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu." Apa, kamu ingin ayah Stefan meminta maaf padamu? Semua orang benar-benar tercengang oleh permintaan Levi. Mereka linglung untuk beberapa waktu sebelum perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Apakah kamu gila, Levi?
Apakah kamu tahu siapa ayah Stefan? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menerima permintaan maafnya? Itu benar. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kepala Dewan Distrik perlu meminta maaf kepadamu? Kamu hanya penjahat rendahan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ketahuilah tempatmu. Wayne, Robin, dan yang lainnya berusaha keras untuk menghina Levi. Bersambung.